Assalamualaikum, kembali lagi di channel Hobi Nulis. Kali ini kita akan membahas soal-soal terkait pengadministrasian perkantoran part 2. Berikut contoh soalnya, silahkan disimak baik-baik. 1. Apa yang menjadi tugas utama seorang pengadministrasi perkantoran? A. Mengelola keuangan perusahaan. B. Mengatur jadwal dan pengarsipan dokumen. C. Melakukan pemasaran produk. D. Mengawasi produksi barang. Jawaban B. 2. Media komunikasi internal yang paling umum digunakan di kantor adalah A. Televisi. B. Email. C. Surat kabar. D. Radio. Jawaban C. 3. Apa manfaat utama menggunakan perangkat lunak dalam administrasi perkantoran? A. Meningkatkan biaya operasional. B. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. C. Mengurangi jumlah pegawai. D. Meningkatkan jumlah dokumen yang perlu disimpan. Jawaban B. 4. Laporan rutin biasanya digunakan untuk A. Mencatat pengeluaran pribadi. B. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. C. Mengganti rapat tatap muka. D. Mempromosikan produk baru. Jawaban B. 5. Seorang pengadministrasi perkantoran diminta untuk menyusun surat dinas yang ditujukan kepada pejabat eselon 2 di instansi lain. Bagian manakah yang seharusnya dicantumkan dalam surat tersebut sesuai dengan kaidah penulisan surat dinas yang benar? A. Salam pembuka. B. Nomor indeks. C. Lampiran. D. Perihal. Jawaban A. 6. Seorang pengadministrasi perkantoran sedang menyusun laporan kegiatan dinas. Agar laporan tersebut mudah dipahami dan sesuai dengan kaidah penyusunan laporan yang baik, maka bagian yang sebaiknya ditambahkan adalah A. Daftar pustaka. B. Glosarium. C. Indeks. D. Ilustrasi atau foto. Jawaban D. 7. Untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor, salah satu tindakan yang dapat diambil adalah A. Menambah jumlah karyawan. B. Mengurangi waktu istirahat. C. Mengimplementasikan teknologi baru. D. Mengubah struktur organisasi. Jawaban C. 8. Apa yang dimaksud dengan manajemen administrasi perkantoran? A. Pengelolaan anggaran perusahaan. B. Pengaturan dokumen dan arsip. C. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif. D. Pembuatan laporan keuangan. Jawaban C. 9. Pengawasan dalam manajemen administrasi perkantoran bertujuan untuk A. Meningkatkan profitabilitas perusahaan. B. Memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi. C. Mengurangi biaya operasional. D. Mempercepat proses pengadaan barang. Jawaban B. 10. Dito melakukan tugasnya untuk melakukan penggusuran di sekitar sungai dekat kantor pemerintahan. Penggusuran terjadi sangat ricuh. Hal tersebut disebabkan karena banyak warga yang belum setuju untuk dipindahkan. Kemudian mengajukan permohonan memperpanjang masa waktu sebulan untuk menyiapkannya dan ada bersedia untuk ditempatkan di rusun. Permohonan yang dilakukan disebut A. Banding.
B. Dispensasi. C. Masa remisi. D. Atribusi. Jawaban B. 11. Saat itu atasan ayah tidak dapat mengikuti rapat dengan perusahaan lain karena ada kepentingan yang mendesak. Kemudian ayah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mewakili perusahaannya dalam acara tersebut. Tindakan dalam pernyataan di atas disebut A. Mandat. B. Dispensasi. C. Konsesi. D. Delegasi. Jawaban D. Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, tindakan yang akan dilakukan yaitu A. Evaluasi. B. Penyelesaian tugas jabatan. C. Pemutusan hubungan kerja. D. Dibebaskan sementara dari tugas jabatannya. E. Tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri. Jawaban D. 14. Kegiatan membandingkan dan mencocokkan data kepegawaian elektronik yang telah disahkan dan diakui sumbernya dengan data kepegawaian PNS kemudian disimpan dalam media elektronik baru dan terpisah yang digunakan antar pemangku kepentingan adalah istilah dari A. Rekonsiliasi data. B. Backup data. C. Validasi data. D. Pengelolaan data. Jawaban A. 15. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah A. Partisipatif. B. Transparan. C. Responsif. D. Semua benar. Jawaban D. 16. Dalam penyusunan tata naskah dinas memiliki ruang lingkup pedoman tata naskah dinas yang meliputi A. Untuk. B. Jenis dan format naskah dinas. C. Pembuatan naskah dinas. D. Semua benar. Jawaban D. 18. Yang termasuk jenis naskah dinas korespondensi intern. A. Surat edaran. B. Instruksi. C. Disposisi. D. Standar operasional prosedur. Jawaban C. 19. Yang termasuk jenis naskah dinas arahan, kecuali A. Peraturan. B. Nota dinas. C. Pedoman. D. Instruksi. Jawaban B. 20. Penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang disebut A. Pemanfaatan. B. Pinjam pakai. C. Pemusnahan. D. Sewa. Jawaban B. 21. Pada lembar kerja MS Excel apabila menekan tombol Ctrl plus N maka akan pindah ke A. Satu sel ke bawah. B. Posisi sel terakhir yang akan digunakan. C. Satu layar ke atas. D. Satu layar ke bawah. Jawaban B. 22. Dokumen yang menyangkut materi ukuran, tata letak, berat, sarana, prasarana dan lain sebagainya adalah A. Dokumen fisik. B. Dokumen aktif. C. Dokumen intelektual. D.
Dokumen pasif. Jawaban A. 23. Berikut ini adalah jenis dokumen berdasarkan pemakaiannya, kecuali A. Dokumen pribadi, B. Dokumen sejarah, C. Dokumen pemerintah, D. Dokumen biasa. Jawaban D. 24. Kegiatan mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti, dan mengelola serta memelihara dan menyiapkan dokumen baru sehingga lebih bermanfaat adalah pengertian dari A. Surat, B. Arsip, C. Dokumen, D. Dokumentasi. Jawaban D. 25. Akte kelahiran STTB, Piagam, KTP, SIM, surat nikah, dan lain-lain adalah dari dokumen A. Dokumen pribadi, B. Dokumen niaga, C. Dokumen umum, D. Dokumen privat. Jawaban A. 26. Dokumen yang dicetak, ditulis, direkam dan digambar, buku, surat kabar, majalah film, mikrofilm, pita kaset. Biasa jadi koleksi perpustakaan adalah pengertian dokumen A. Pribadi, B. Literal, C. Korporil, D. Privat. Jawaban B. 27. Dokumen berupa benda-benda sejarah seperti arca, patung, pakaian tradisional, uang logam kuno, candi desbe. Biasa menjadi koleksi museum adalah contoh dari dokumen A. Privat, B. Literal, C. Korporil, D. Privat. Jawaban C. 28. Apa yang dimaksud dengan manajemen administrasi perkantoran? A. Pengelolaan anggaran perusahaan, B. Pengaturan dokumen dan arsip, C. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif, D. Pembuatan laporan keuangan. Jawaban C. 29. Dalam perencanaan administrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menyusun jadwal rapat, B. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, C. Menyusun anggaran tahunan, D. Menganalisis hasil kerja. Jawaban B. 30. Pengawasan dalam manajemen perkantoran bertujuan untuk A. Meningkatkan profitabilitas perusahaan, B. Memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi, C. Mengurangi biaya operasional, D. Mempercepat proses pengadaan barang. Jawaban B. 31. Untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor, salah satu tindakan yang dapat diambil adalah A. Menambah jumlah karyawan, B. Mengurangi waktu istirahat, C. Mengimplementasikan teknologi baru, D. Mengubah struktur organisasi. Jawaban C. 32. Dalam pengorganisasian kantor, penugasan tugas harus dilakukan berdasarkan A. Kesukaan pribadi, B. Ketersediaan waktu karyawan, C. Kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan, D. Jumlah gaji yang diterima.
Jawaban C. 33. Salah satu metode pengendalian untuk memastikan proyek administratif berjalan sesuai rencana adalah A. Menyusun anggaran biaya, B. Mengadakan rapat evaluasi berkala, C. Mengurangi jam kerja karyawan, D. Menambah fasilitas kantor. Jawaban B. 34. Untuk menilai efektivitas kerja, manajer perkantoran perlu A. Menghitung jumlah jam lembur, B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan, C. Mengurangi biaya pelatihan, D. Meningkatkan anggaran pemasaran. Jawaban B. 35. Untuk melakukan pengendalian kualitas dalam pekerjaan administrasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah A. Membuat laporan akhir, B. Melakukan pelatihan karyawan, C. Menetapkan standar kualitas, D. Mengatur ulang jadwal kerja. Jawaban C. 37. Apa yang dimaksud dengan administrasi umum? A. Pengelolaan keuangan perusahaan, B. Pengelolaan dokumen dan surat menyurat, C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor, D. Pembuatan laporan keuangan. Jawaban C. 38. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan dokumen yang hilang dari arsip fisik? A. Mengabaikan dan melanjutkan pekerjaan, B. Menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen, C. Mengganti dokumen dengan yang baru, D. Menyimpan salinan dokumen yang sama. Jawaban B. 39. Salah satu metode pengendalian untuk memastikan proyek administratif berjalan sesuai rencana adalah A. Menyusun anggaran biaya, B. Mengadakan rapat evaluasi berkala, C. Mengurangi jam kerja karyawan, D. Menambah fasilitas kantor, E. Menyederhanakan prosedur pengadaan. Jawaban B. 40. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama dan memotivasi orang lain disebut A. Communication, B. Konseptual, C. Teknis, D. Simpati, E. Interpersonal. Jawaban E.